Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pemirsa kita dengan channel Warung Jusni. Semangat bener pemirsa. Berhubung ada kisah hari ini. Nah, babinian bungas. Jadi pertemuan hari ini pemirsa berjanjian sudah semalam nah. Akhirnya ulun ada aja kisah aja. Tapi kayaknya bila ulun mood bagi saya aja. Alhamdulillah hari ini tak ada mood. Ulun tagih terus Pang Johan. Pengalih bicari tong kisah babinian pemirsa. Mau nama Surya tong kisahnya pian rancak aja udah nonton. Ini ading ulun ngarannya Rina, sudah balaki pemirsa lah, jangan betakon nomor-nomornya WA-nya. Nah, jadi hari ini hendak mengisahkan kejadian lawas waktunya kelas 1 SMA. Kejadian ini pernah terjadi di kampungnya jar pemirsa. Nah, kayak apa kisahnya? Nah, kita dengarkan. Kayak gemet bener suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesebut kuciak kayak apa? Kayak apa tadi kisahnya? Ini kisah nyata, kejadiannya sekitar tahun 2004 itu di kota Amuntai, di salah satu desa di kota Amuntai. Kejadiannya waktu itu ulun kelas 1 SMA pas setelah habis sholat asar. Kejadiannya kayak apa teh awal mula kejadian? Kejadiannya itu kan ada musibah kebakaran di kampung ulun. Itu menghabiskan 5 buah rumah. Nah, tapi sebelum kejadian itu ada sedikit kisah mistis. Oh, waduh. Nah, ini kesaksian nih dari orang terdekat ulun, dari kakak, dari sepupu, dari orang tua, dari abah. Kan waktu itu malam, kejadiannya malam, sekitar 1 minggu sebelum kejadian musibah kebakaran tuh, itu setiap malam itu yang sering yang kawan-kawan di kampung yang lakian yang rancak begadang malam itu rancak benar mendengar bunyi kakanak menangis. Kakanakan bayi, kakanakan ganal kah? Ya sekitar bayi yang umur 5 tahun. Sekitar di bawah 1 tahun lah. Sekitar jadi itu. Karena menangis, kakanakan mendengarnya. Pendengaran orang-orang yang begadang itu tadi. Ada yang menangis. Begadang jam 1, jam 2 malam masih ada orang. Ada menangis. Itu ada kadang bunyi orang menangis, bunyi bayi menangis loh. Dicari lah. Iya, kadang ada di bawah rumah dicari. Di bawah rumah pendengaran. Pendengaran yang itu yang orang yang begadang tadi. Itu, yang begadang tuh. Kan di bawah rumah suaranya. Nah, setelah dicari sumbernya ternyata hilang. Nggak ada. Habis itu setelah beberapa menit kemudian itu ada lagi suara orang nangis tapi pindah lagi tempatnya. Agak jauhan ke sebelah sana. Kadang di atas pohon, kadang di jadi pindah-pindah nangisnya. Tapi setelah dicek loh itu kadada orang. Jadi setiap kali ada nangis dilihati kadada orangnya pindah lagi dicari lagi kadada lagi. Itu hampir terjadi setiap malam itu sebelum kejadian musibah kebakaran itu. Lalu di kampung ulun tuh ada yang melihat, katanya ada yang melihat hantu api terbang di atas kampung. Nah, waktu itu kan inisiatif warga di desa ulun tuh mengadakan acara selamatan, acara burdah keliling kampung. Jadi pas diadakan acara burdah keliling kampung, karena waktu itu acaranya burdahnya itu cuman separuh kampung aja yang dilewati, ya sekitar 50% lah, kada satu kampung full. Jadi kada keliling full. Cuman sekitar 50% kampung aja. Terus? Setelah, kalau kada salah itu sekitar 3 hari setelah acara burdah itu kejadian musibah kebakaran. Tapi musibah kebakarannya kejadiannya yang kada dilewati orang. Yang kada dilewati baburdah tadi itu yang kebakaran. Nah, pas kejadian waktu itu innalillah
ada korban satu orang anak kecil umurnya sekitar 3,5 tahun. Meninggal. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal itu di saat neneknya itu ke Pahumaan. Hah? Bayinya ditinggal di rumah? Di Ayun orangnya guring di rumah. Jadi kayaknya ada waktu itu kejadian itu. Kayaknya ada di rumah, tapi kayaknya nih kada tahu, mungkin neneknya nih kada ada pesan, kayaknya lagi guring juga di rumah. Yang cucu Sidin ini di Ayun Sidin guring. Karena Pahumaan Sidin itu kada jauh dari rumah. Ya sekitar beberapa 300 meteran lah dari rumah. Nah, habis itu kan karena si Sidin ini tadi merasa kepanasan di rumah lo. Keluar dikunci Sidin dari luar. Astagfirullahaladzim. Kunci Sidin kada melihat pada bahwa ada Sidin bayi guring, di sini neneknya kada berpesan juga. Jadi sekitar baru 200 meter Sidin jalan sudah jadi apinya, sudah rumah kayu lah. Rumah kayu. Nah, kada tahu pas setelah padam apinya baru tahu kalau ada cucu Sidin tinggal di dalam. Ketemunya itu sudah di depan pintu keluar, mau keluar dia, mau keluar. Si kakek tadi mau keluar rumah. Yang cucunya itu sebenarnya mau keluar. Mau keluar juga? Cuman kan dikunci dari luar sama kakaknya itu. Umur berapa? Umur 3,5 tahun binian. Sadar aja jual lah, anak keluar lah. Panas ya Allah ya Rabbi. Nah, yang uniknya ini setelah kejadian kebakaran ini kan, sebelum kejadian kebakaran itu banyak yang mendengar lo yang bayi nangis. Iya, bayi nangis, sering pindah tempat, kadang di atas pohon, kadang di bawah rumah, dicari sumbernya tak ada. Nah, setelah kejadian kebakaran itu kada pernah lagi kedengaran suara bayi nangis tadi. Suara bayi menangis tadi. Setelah kejadiannya mungkin itu tanda pertanda. Tanda ada si balita jadi korban. Ada yang jadi korban, mungkin itu kata kalau jar orang ulun kampung ulun tuh jar orang tatangar kah? Tatangar, ya pirasat lah. Iya, diberi tanda kalau ada korban yang jatuh pas kejadian. Nah, cuman itu yang hendak ulun kisahkan. Itu aja kan dikisahkan. Tinggi. Kan ada kisah curhat kah? Nah, nerima curhat juga di channel ulun deh. Curhat tuh kena aja, kita berduaan aja. Aduh. Jadi itu aja kisahnya. Jangan baca curhatan. Namun baca curhatan kena aja. Nah, kisah ulun itu aja hari ini dulu, cukup sini. Kemudian kena ada kisah selanjutnya. Ya, pastilah ulun bagi akan kisahnya. Iya, terima kasih saudari Rina. Nah, kada hendak bercurhat jar pemirsa. Curhatan di rumah aja jar kada sanggup pemirsa kita. Mun curhat di sini ayo, mun di rumah kada sanggup. Nah, kalau pindah. Iya. Nah, itulah tadi kisah Ading Rina. Itu kisah mengenai tatangar yang ada di kampungnya. Nah, jadi awal kisah itu bayi menangis, jar pemirsa lah. Nah, kayaknya di barumahan, kayaknya gorong-gorong, kayaknya di warung jablay, menangisnya dicari kadada. Kayaknya esoknya pulang menangis pulang. Kadada pulang, akhirnya Mbah Burdah keliling kampung. Mbah Burdah tadi ada kampung yang kada dilewati, kenapa kada seberatani Burdah lah, kada tahu juga ya kalau. Nah, sekalinya kampung yang kada dilewati tadi ternyata itu menandakan bahwa hendak ada kebakaran, hendak ada bencana. Nah, dan korban satu orang balita umur sekitar 3 tahun jar pemirsa. Nah, itu aja dulu kisah kami hari ini pemirsa lah. Jadi nantikan pula kisah-kisah kita berikutnya. Nah, kawan-kawan yang punya ide, nah, yang punya kalau ada kisah yang diutamakan orang tua bang, nah supaya rame nang kisah orang tua ya. Kalau tapi bila babinian boleh aja nanom atau nam bujang, nambah lo boleh kalau babinian. Tapi kalau laki nanti pada ulun dicari. Nah, itu pemirsa lah. Ayo kami akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam toh.